peperangan Badar. Ya, peperangan Badar. Sebelum kita bicara tentang peperangan Badar itu, kita harus tahu bahwasanya umat Islam, para sahabat itu, mereka di Mekah itu mereka kaya raya, punya harta benda. Mereka diusir hingga akhirnya mereka hijrah ke kota Madinah. Harta benda mereka, rumah mereka, tanah mereka yang mereka miliki di Mekah dikemanain? Dijarah habis oleh orang-orang kafir Quraisy. Dijarah, dirampas. Dan kisah yang menceritakan apa yang dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy dari hartanya para sahabat di Mekah itu banyak. Dijarah habis, sehingga para sahabat itu hijrah cuman bawa pakaian yang mereka pakai saja, nggak bawa harta sama sekali. Selebihnya dijarah habis. Maka tatkala Allah Ta'ala mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk bertempur di medan perang, ya, yang pertama dilakukan adalah bagaimana mengembalikan harta para sahabat yang dijarah. Dan ini perang. Perang bukan kepada semua orang saat itu. Perangnya Nabi Muhammad hanya kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Sama yang lain Nabi nggak punya urusan. Nabi menyampaikan Islam kepada mereka selain orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, menyampaikan dengan cara damai. Kecuali tatkala mereka menyulut peperangan, maka dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi lain dari itu, Nabi kirim orang ke pelosok, kirim para sahabat untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Ya. Nah, yang dilakukan di awal-awal itu oleh Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana caranya mengembalikan harta para sahabat yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Dan memang antara mereka peperangan, sehingga kebetulan posisi kota Madinah itu strategis. Bagaimana strategis? Mekah itu posisinya di selatan Jaziratul Arab, sedangkan Syam, tempat perdagangannya orang-orang Mekah itu di Syam, posisinya itu di utara Jaziratul Arab. Madinah di mana? Di tengah-tengah. Sehingga kafilahnya orang-orang kafir Quraisy itu dari Mekah kalau mau ke Syam, mau nggak mau harus melewati dataran Madinah yang posisinya di tengah-tengah. Demikian halnya juga kembali dari Syam mau ke Mekah harus lewatin dataran Madinah. Ini tempat yang paling strategis. Maka itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ini orang-orang kafir Quraisy itu marah besar. Mereka khawatir jalur perdagangan mereka sekarang dikuasai oleh kaum muslimin, dan mereka perang, ya. Sehingga Nabi SAW itu ketika mendapati rombongan orang-orang kafir Quraisy itu pergi ke Syam dengan membawa perdagangan, beliau menghadang demi untuk mengembalikan ya harta yang selama ini dirampas oleh orang-orang kafir itu. Tetapi seringkali ya, zaman itu kan tidak ada GPS, tidak ada handphone, tidak ada telepon. Jadi mereka itu ya semuanya manual, nggak ketahuan. Ya, seringkali ketika Nabi dengan para sahabat menghadang rombongan pedagang dari Mekah ini, baik yang dari Mekah ke Syam atau sebaliknya dari Syam kembali ke Mekah, itu selalu luput. Bagaimana? Jadi dari Madinah ke jalur yang dilewati itu, ya, begitu sampai di sono dapetin mereka udah berlalu 2-3 hari sebelumnya, nggak bisa dikejar. Akhirnya mau nggak mau Nabi Muhammad kembali, ya, nungguin kapan mereka balik dari Syam. Di Syam itu kan mereka sebulan 2 bulan berdagang, ntar pulang, ntar udah habis dagangan, bawa keuntungan, mereka bawa barang juga dari sana, baru mereka kembali. Nah, mulai lagi dihadang, ya, mulai lagi dihadang untuk merampas harta yang dijarah dulu oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy gitu. Nah, cuman karena masa itu kagak ada kayak sekarang, ya, begitu lagi, ya. Juga para pedagang ini juga mereka kan tahu jalur itu tidak aman, sehingga mereka itu punya tentara bayaran, ya, untuk melindungi
dagangan, kafilah pedagang ini yang bawa barang dagangan gitu ya, sehingga para tentara bayaran ini pun udah tahu jalur, ini jalur bakal dihadang di sini, mereka pergi jalur lain. Strategi seperti itu. Nah karena itu selalu luput, nggak pernah berhasil. Balik dari Syam ke Mekah juga lewat lagi, berkali-kali seperti itu, sampai akhirnya suatu kali pada bulan Jumad, pada bulan Jumadil Ula ya, itu Nabi SAW mendengar bahwasanya orang-orang Quraisy di Mekah ya mengirim barang dagangan mereka gila-gilaan ini besar ke Syam untuk diputarkan ya, perdagangan. Dan kafilah perdagangan kali ini itu besar, sampai nggak ada seorang pun di Mekah melainkan punya punya aset di situ besar-besaran ya. Maka ini diincar sama Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan harta yang selama ini dirampas. Keluar Nabi Muhammad SAW dari Madinah itu bersama para sahabatnya yang jumlahnya itu sekitar 150 orang dari kaum muhajirin. Orang Ansor nggak ikut di sini, sebab nih urusannya bukan sama orang Ansor, orang muhajirin. Kenapa? Yang dijarah hartanya adalah orang-orang muhajirin. Orang Ansor nggak ada yang ikut. Kalaupun ikut hanya mendampingi aja gitu, karena mereka teman sahabat. Nabi keluar di bulan Jumat, dapat kabar Abu Sufyan yang memimpin kafilah ini, memimpin kafilah pedagang, hanya jumlah mereka itu hanya 20 sekian orang aja, dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini kan jumlah sedikit, artinya lemah sekali, dikepung sama 150 prajurit pun habis. Nabi keluar bersama mereka dengan 150 orang dari kaum muhajirin sampai ke satu wilayah antara Mekah dan Madinah itu namanya Al-Ushairah, hingga dikatakan perjalanan itu tuh dengan 150 orang itu dinamakan Ghazwat Ushairah. Bulan Jumat, begitu sampai Nabi di Ushairah, itu jalur perdagangan yang dilewati habis. Bagaimana? Ternyata rombongannya Abu Sufyan lebih cepat, sehingga mereka itu udah melewati Ushairah, udah jauh ke arah Syam. Nabi baru sampai, jadi luput. Akhirnya udah Nabi pulang ke Madinah, menunggu saat kembalinya.